Halo, apa kabar pemirsa? Kembali lagi dalam UG News Update. Bersama saya Elang Rizky akan menginformasikan berita terbaru seputar ASEAN University Games 2024. Berikut informasi selengkapnya. Memasuki matchday kelima, pertandingan semifinal cabur voli mempertemukan kontingen Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Myanmar. Pada laga hari kelima ini, para kontingen berebut posisi untuk melaju ke babak final di matchday hari ke-6. Asian University Games 2024 Matchday 5 cabang olahraga voli kategori putri pertemukan kontingen dari Thailand dengan Indonesia. Pertandingan berlangsung sengit antar kedua kontingen. Pada dua set awal, Thailand unggul dari Indonesia dengan selisih skor poin yang tipis, yakni 25-21 dan 25-20. Thailand berhasil mengukuhkan kemenangan pada set ketiga dengan skor poin 25-15 atas Indonesia. Pertandingan kedua Matchday 5, cabang olahraga voli kategori putra, pertemukan Singapura dengan Malaysia. Pada set pertama, Singapura unggul dengan skor 25-21. Di set kedua, Malaysia mengejar ketertinggalan dan memenangkan set ini dengan skor 17-25. Laga antara Singapura dan Malaysia berlangsung seru. Singapura menegaskan kemenangan atas Malaysia di set ketiga dan keempat dengan skor poin 25-17 dan 25-21. Pertandingan ketiga sekaligus penutup Matchday 5 pertemukan kontingen Indonesia dengan Myanmar. Performa baik dari kontingen Indonesia mampu melahap habis kontingen Myanmar. Pertandingan berakhir dengan kemenangan kontingen Indonesia 3 set berturut-turut dengan perolehan skor poin 25-13, 25-16, dan 25-14. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Gor Futsal Unesa dipenuhi pengunjung untuk menonton pertandingan final futsal IUG 2024 antara tim Indonesia melawan Malaysia. Permainan menyerang yang dilakukan kedua tim menjadikan pertandingan berlangsung sangat sengit. Tim tuan rumah Indonesia berhasil meraih medali emas. Matchday 5 Asian University Games 2024, cabang olahraga futsal menjadi laga final antara Indonesia dengan Malaysia. Bermain menyerang, tim tuan rumah berhasil membobol gawang Malaysia melalui tendangan Dewa Rizky. Poin unggul untuk Indonesia 1-0. Pada menit akhir babak pertama, melalui umpan tendangan sudut nomor punggung 15, tim Indonesia kembali mencetak gol 2-0 untuk Indonesia. Bermain agresif, tim Indonesia mendapatkan peringatan dari wasit lewat kartu merah, memberikan kesempatan penalti untuk Malaysia, namun tendangan itu berhasil dihalang oleh kiper Indonesia. Babak pertama belum usai, Dewa Rizky kembali berhasil membobol gawang Malaysia, semakin memperpanjang selisih antara Indonesia-Malaysia 3-0 untuk Indonesia. Peluit babak kedua ditiup, tim Malaysia bermain menyerang. Meskipun bermain bertahan dengan 4 pemain, melalui tendangan pemain nomor punggung 11, Indonesia kembali berhasil mencetak gol keempat. Tak menyerah, Malaysia tetap bermain menyerang, perlawanan tim Malaysia membuahkan hasil. Pemain nomor punggung 17 berhasil membobol pertahanan Indonesia. Malaysia berhasil memperkecil kekalahan dengan poin 1-4. Hingga pertandingan berakhir, kedudukan tidak berubah, yaitu skor 1-4, kemenangan untuk tim Indonesia. Ya tanggapannya ya sangat luar biasa lah, karena kami juga ada yang cedera, ada yang kartu merah, dan ada yang tidak main juga. Tapi kami dengan sangat bersyukur lah, karena kami sebagai tuan rumah, jadi ada nyawa tambahan lah supporter yang datang ke sini. Jadi kami sangat bersyukur dengan supporter yang udah datang, dan tim saya juga yang udah berjuang mati-matian, dan alhamdulillah dapat medali emas. Perolehan medali ini memberikan sumbangsi bagi kontingen Indonesia untuk tetap mempertahankan puncak perolehan medali sementara Asian University Games 2024. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Di hari kelima pelaksanaan ASEAN University Games 2024, cabang olahraga basket baru memasuki matchday pertama. Dilaksanakan di Gor Basket Internasional Unesa, pertandingan basket mempertemukan kontingen dari Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Asian University Games 2024 Matchday 1, cabang olahraga basket 5-on-5 kategori putri pertemukan kontingen dari Indonesia dengan Singapura pada pertandingan pertama. Kedua tim saling menjual beli serangan dan berebut poin hingga tim Indonesia
menang telak dengan skor akhir 9-5-2-7. Pertandingan kedua matchday 1, pertemukan tim basket putri Thailand dengan Malaysia. Pada set pertama Thailand dan Malaysia bersaing dengan sengit, namun kemenangan perdana di laga ini diraih oleh tim Thailand dengan skor akhir 8-9-5-1. Selanjutnya, di pertandingan ketiga, kontingen Singapura unggul atas Indonesia pada kuarter pertama dan kedua dengan skor sementara 48-41. Kemudian kontingen Indonesia berhasil memberi perlawanan serta mampu meraih kemenangan hingga peluit panjang ditiup dengan skor akhir 9-5-7-6. Pertandingan keempat sekaligus penutup matchday 1 cabur basket pertemukan kontingen Malaysia dengan Filipina. Laga antara kedua tim sangat sengit pada kuarter pertama. Jual beli serangan kedua tim terus berlangsung hingga kemenangan akhir diraih oleh kontingen Filipina dengan skor mutlak 9-3-7-9. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Di cabang olahraga petang, pertandingan semifinal berlangsung pada kategori Men's and Women's Double. Menunjukkan permainan yang mengesankan, kontingen dari Laos dan Thailand berhasil menuju babak final untuk kategori Men's and Women's Double. Matchday kelima Asian University Games 2024, cabang olahraga pentang untuk kategori Men's and Women's Double. Pertemukan Thailand, Kamboja, dan Laos pada Women's Double di babak semifinal, menunjukkan permainan taktisnya untuk memperebutkan medali emas. Laos dan Thailand berhasil mendapatkan poin unggul dan melaju ke babak final esok hari. Pertandingan antara Laos dan Thailand menjadi sorotan utama dengan kedua tim bermain sangat apik dan memperoleh skor tinggi di babak kualifikasi. Setiap lemparan penuh perhitungan, menunjukkan keahlian dan strategi yang matang dari para pemain. Selain itu, tim Indonesia juga bermain apik dan berhasil hingga di babak semifinal melawan Thailand pada kategori Men's Double. Sedangkan tim Indonesia kategori Women's Double berhasil bermain sportif dan rapi pada babak quarter final melawan Laos. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Sementara itu pemirsa, di cabang olahraga tenis berlangsung pertandingan final antara kontingen Indonesia melawan Thailand pada kategori Men's Single, Women's Single, Men's Double, Women's Double, dan Mixed Double. Pada matchday hari kelima cabang olahraga tenis, pertandingan final 5 kategori antara tim tuan rumah kontingen Indonesia dengan Thailand berlangsung seru dan mendebarkan. PJ Gubernur Jawa Timur, Adi Karyono AKS MAP, dan Rektor UNESA Profesor Dr. Nur Hasan MKes menyaksikan secara langsung guna memberikan dukungan kepada para atlet dari kontingen Indonesia. Pada kategori Men's Single, Women's Single, dan Men's Double, kontingen Thailand berhasil unggul dan membawa pulang medali emas. Of course, it's a pretty proud moment for me and my country and my partner also. Collecting gold is pretty good. I mean, yeah, it's very good already. But you know, all the process that we have been through before coming here, we have prepared. We have like team up and doing all those stuff with teams together. It's a pretty long process, and with this outcome, we are all very happy. Sedangkan pada kategori Women Doubles, pasangan kembar kontingen Indonesia, Fitriani Sabatini dan Fitriana Sabrina, berhasil menyumbangkan emas untuk Indonesia. Secara umum seluruh pertandingan kita sudah dipastikan sudah jauh ya untuk menjadi, sudah dipastikan bisa menjadi juara satu. Yang penting itu. Selepas jeda istirahat, babak final untuk kontingen Mixed Doubles kembali mempertemukan atlet dari kontingen Thailand dan Indonesia. Permainan apik dari kontingen Indonesia membuahkan medali emas pada kategori ini, sedangkan kontingen Thailand harus berpuas diri mendapatkan medali perak disusul kontingen Indonesia 2 untuk medali perunggu. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Hari kelima cabang olahraga renang mempertandingkan 6 nomor perlombaan. Pada laga final terjadi pertarungan sengit antara Indonesia dan Thailand di kategori 100 meter freestyle putra-putri dan 100 meter backstroke putra-putri. Pada hari kelima cabang olahraga renang mempertandingkan 6 nomor perlombaan dengan 4 kategori, yaitu 100 meter freestyle, 100 meter backstroke, 1500 meter freestyle, dan 4 kali 100 meter medley relay.
Pada laga final ini, Indonesia berhasil meraih 3 emas pada kategori 100 meter backstroke putra dan putri, serta 4 kali 100 meter medley relay. Pada kategori 1500 meter freestyle, Indonesia tidak dapat memenangkan penghargaan, dikalahkan oleh 2 atlet Malaysia di posisi pertama dan ketiga, serta Vietnam di posisi kedua. Dari 6 nomor perlombaan, Indonesia masih unggul dari negara lainnya dengan perolehan 8 medali. Pada kategori 100 meter freestyle putra-putri, Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dan harus puas di posisi kedua dengan medali perak. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi melaporkan. Cabang olahraga sport climbing memasuki hari kelima yang sekaligus hari terakhir pada laga final speed relay. Peserta hanya diikuti finalis dari tuan rumah Indonesia. Laga terakhir cabang olahraga sport climbing kategori men and women speed relay hanya diikuti tim tuan rumah Indonesia. Dari masing-masing kategori, tuan rumah mengirimkan 2 tim dengan beranggotakan 3 atlet terbaiknya untuk berlaga. Meskipun bersaing dengan negara sendiri, para atlet menampilkan performa terbaiknya dengan teknik dan catatan waktu yang cepat. Pada laga final, catatan waktu tercepat kategori men diraih oleh Dewantara Muhammad Rizky Samudra bersama timnya dengan catatan waktu 18,03 detik. Sedangkan kategori women, waktu tercepat diraih oleh Nur Hidayah Susan bersama timnya dengan catatan waktu 23,85 detik. Dengan berakhirnya laga ini, kontingen Indonesia berhasil menambah perolehan 2 medali emas dan 2 medali perak. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Tambang Waskito melaporkan. Pemirsa, berikut ini update perolehan medali masing-masing kontingen per 30 Juni 2024. Saksikan terus IUC News Update untuk informasi terbaru seputar ASEAN University Games 2024. Saya Alang Rizky bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Salam olahraga dan sampai jumpa.